Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam dunia satu keluarga. Berjumpa lagi kita pada pertemuan yang ke-10. Pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai BIM atau tumpuan, dan pada minggu ini kita akan membahas mengenai gaya terdistribusi. Pada pembelajaran kali ini diharapkan mahasiswa itu mampu menjelaskan mengenai pengertian daya terdistribusi, mengenal mengenai titik berat, dan kita akan membahas mengenai benda-benda atau material yang mempunyai suatu pusat gravitasi, dan selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai contoh-contoh kasus. Ini pengenalannya, bahwa yang kita ketahui sampai saat ini, kita anggap bahwa gaya tarik bumi ini pada suatu benda tegar dinyatakan sebagai gaya tunggal, atau yang kita tahu dengan wake. Wake sama dengan massa dikali dengan gravitasi yang bekerja pada benda tersebut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam perhitungan. Jadi sebenarnya arah gaya yang kita kenal itu satu, untuk menunjukkan gravitasi bumi itu hanya digunakan untuk mempermudah perhitungan saja. Faktanya setiap gaya itu yang bekerja pada suatu benda, maka gaya tersebut akan terdistribusi pada suatu luas, sentuh batas bagaimanapun kecilnya. Sebagai contoh gaya yang dikenakan oleh jalan beraspal pada ban mobil akan diterapkan ke ban pada seluruh luas sentuhnya seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Jadi ini kita lihat ya, kalau suatu ban itu berjalan berarti ada luas penampang pada daerah yang terkena gaya. Jadi itu gayanya terdistribusi secara merata, yang dimana faktanya setiap gaya yang bekerja pada suatu benda, maka gaya tersebut akan terdistribusi pada suatu luas sentuh terbatas bagaimanapun kecilnya. Walaupun ini gayanya kita anggap kecil, tapi dia memang terdistribusi secara merata. Untuk perhitungan gaya yang bekerja tersebut, maka kita harus menjumlahkan pengaruh gaya yang tersebar pada seluruh daerah. Selanjutnya kita mengenal mengenai jenis distribusi gaya, yang dimana untuk menghitung gaya yang bekerja, maka kita harus menjumlahkan pengaruh gaya yang tersebar pada seluruh daerah distribusi. Ini ada 3 jenis kategori persoalan distribusi gaya. Yang pertama adalah distribusi garis, yang di sini menjelaskan apabila sebuah garis terdistribusi sepanjang suatu garis seperti pada beban vertikal menerus yang digantung oleh kabel yang terlihat pada gambar A, maka intensitas berat dari beban dinyatakan sebagai gaya persatuan panjang garis, yaitu Newton per meter atau pound per kaki, atau kita kenal dengan pounds per feet. Yang kedua, distribusi luas. Jadi apabila sebuah gaya terdistribusi pada suatu luas seperti tekanan hidrolik air terhadap bagian dalam bendungan gambar B, maka intensitas dinyatakan sebagai gaya persatuan luas. Intensitas ini dikenal sebagai tekanan untuk aksi gaya fluida dan tegangan untuk distribusi internal dari gaya pada zat padat. Jadi ini yang terakhir adalah distribusi volume, yang dimana sebuah gaya yang terdistribusi pada volume suatu benda dikenal sebagai sebuah gaya benda. Gaya tersebut merupakan gaya yang paling umum adalah gaya tarikan gravitasi yang bereaksi pada seluruh elemen massa dari sebuah benda. Sebagai contoh penentuan gaya pada struktur cantilever pada gambar C akan membutuhkan perhitungan distribusi gaya gravitasi terhadap seluruh struktur. Ini kita lihat, ini gambar A, ini gambar B, dan gambar C. Dimana kalau gambar A itu menyatakan distribusi garis ya, yang dimana distribusi gayanya itu segaris. Sedangkan yang B itu dia merupakan distribusi luas, karena dia memenuhi luas penampang yang ada pada balok tersebut. Dan selanjutnya ini adalah distribusi volume. Jadi
gayanya mengikuti volume bidang dari balok tersebut. Selanjutnya kita mengenal pusat gravitasi. Jadi kita lihat di sini ada gambar A yang dimana ini gayanya hanya terbentuk vertikal ya, yaitu aksi reaksi dari gaya gravitasi dengan berat bumi. Selanjutnya kalau kita lihat ini baloknya agak sedikit kita putar, atau kita sebut ini baloknya. Material balok ini kita putar, jadi dia akan menghasilkan cross atau garis yang menyilang pada titik pusatnya. Selanjutnya kita coba untuk putar lagi. Nah, kita lihat dia akan membentuk garis yang cross yang bertambah dari sebelumnya, yang dimana sebuah benda 3 dimensi berbentuk dan bermasa sembarang jika kita gantung pada benda tersebut sebagaimana diperlihatkan dalam gambar dari sembarang titik seperti gambar A, maka benda akan mengalami dalam keadaan setimbang. Jadi massa ini tetap berada dalam keadaan setimbang di bawah aksi tarikan pada tali dan resultan dari gaya gravitasi yang beraksi pada semua partikel benda tersebut. Resultan ini jelas koliner dengan tali. Dan misalkan kita menandai posisinya atau merubah posisinya dengan membor sebuah lubang hipotesis. Jadi di tengah ini kita bor lubang hipotesis dengan ukuran yang dapat diabaikan sepanjang garis kerjanya. Jadi bagaimanapun kita ubah posisi, garis pusat gravitasinya tetap berada di tengah. Jadi ini yang dimana kita ulangi percobaan dengan menggantung benda tersebut dari titik lain seperti titik B dan titik C. Dan dalam tiap percobaan kita menandai garis kerja dari gaya resultannya. Untuk setiap tujuan praktis, garis kerja ini akan kongruen di sebuah titik G yang dikenal sebagai pusat gravitasi dari benda. Tapi sebuah analisis yang tepat harus memperhitungkan fakta bahwa arah gaya gravitasi pada berbagai partikel benda sedikit berbeda karena arah tersebut bertemu menuju pusat tarikan bumi. Jadi kalau tadi kita lihat dia gaya yang terpusat itu apabila balok atau batu itu diputar, maka dia akan menimbulkan cross-cross yang berbeda-beda. Selain itu, karena partikel-partikel tersebut berada pada jarak yang berbeda dari bumi, intensitas medan gaya bumi tidak benar-benar konstan pada setiap titik pada benda. Tinjauan ini membawa kita pada kesimpulan bahwa garis dari resultan gaya gravitasi dalam percobaan yang baru saja diuraikan tidak akan sungguh-sungguh kongruen, dan oleh karena itu tidak ada pusat gravitasi yang unik dalam pengertian yang tepat. Kondisi ini secara praktis tidak penting selama kita membahas benda yang ukurannya kecil dibandingkan dengan ukuran bumi, karena itu kita menganggap bahwa sebuah medan gaya yang diakibatkan oleh tarikan gravitasi adalah merata dan sejajar, dan kondisi ini menghasilkan konsep pusat unik dari gravitasi. Jadi yang kita tahu bahwa gaya tarik bumi adalah suatu benda yang bermassa lebih besar akan menarik massa yang lebih kecil. Jadi makanya di sini dikatakan bahwa apabila ukuran benda tersebut lebih kecil daripada massa bumi, maka benda tersebut tidak memberikan efek. Nah, jadi ini kita lihat posisi gaya tarik bumi ya. Kalau kita lihat ini apabila kita membuat proyeksi pada benda atau pada ruang dengan secara mendatar, maka kita bisa membuat proyeksi pada titik tengah seperti ini. Dan apabila kita menggantungkan proyeksi tersebut dan membuat dia itu searah koliner, maka kita lihat bahwa titik pusat gravitasinya itu sama. Selanjutnya kita mengenai titik berat, yang dimana untuk menemukan titik berat pada suatu bidang biasanya terletak pada perpotongan diagonal bidang benda yang berbentuk beratur, yang dimana titik berat merupakan resultan dari berat atau gaya gravitasi semua partikel yang menyusun sebuah benda tegar. Jadi resultan gaya ini bekerja pada suatu titik, dan karena merupakan resultan
semua gaya gravitasi yang terpusat pada satu titik, maka tentunya resultan momen gaya di titik tersebut sama dengan 0. Jadi kita lihat di sini, kalau apabila sebuah plat diletakkan di atas sebuah tangan, kita tahu center of gravitasinya itu adalah pada tengah ini. Nah, ini kita lihat pada orang yang berdiri, center of gravitasinya itu berada di tulang pinggang. Ini juga, dan apabila dia membungkuk, center gravitasinya juga mengikuti bungkuk, tapi sejatinya center gravitasinya itu tidak pernah berubah. Selanjutnya, suatu benda tegar dianggap tersusun dari banyak partikel karena adanya gaya gravitasi bekerja pada setiap partikel tersebut. Dengan kata lain, setiap partikel mempunyai beratnya masing-masing. Jadi berat suatu benda adalah suatu titik pada benda tersebut atau di sekitar benda tersebut, di mana berat semua bagian benda terpusat pada titik tersebut. Apabila suatu benda homogen, yang dimana kerapatan sebagian benda sama atau benda tersusun dari bahan sejenis dan bentuk benda itu simetris, misalnya persegi panjang lingkaran, maka titik berat benda terhimpit dengan pusat massa benda yang terletak di tengah-tengah benda tersebut. Untuk segitiga, pusat massa terletak pada 1/3 bagian, di mana H adalah tinggi segitiga. Ini merupakan bentuk benda simetris dan benda homogen, maka titik berat berhimpit dengan pusat massa benda, di mana titik berat dan massa terletak di tengah-tengah benda tersebut. Sebaliknya, jika benda homogen tetapi tidak simetris, maka posisi titik berat benda dapat ditentukan menggunakan rumus berikut. Jadi ini rumus yang bisa digunakan apabila jika bendanya homogen tapi tidak simetris, yang dimana koordinat titik berat benda pada sumbu X sama dengan X1 dikali dengan A1 ditambah dengan X2 dikali dengan A2 ditambah dengan XG dikali dengan AG per A1 ditambah dengan A2 ditambah dengan AG. Yang dimana koordinat titik berat benda pada sumbu Y sama dengan Y1 dikali dengan A1 ditambah dengan Y2 dikali dengan A2 ditambah dengan Y3 dikali dengan A3 itu sama dengan A ditambah A2 ditambah dengan A3. Yang dimana kita tahu keterangan X adalah titik tengah benda pada sumbu X dan Y adalah titik tengah pada sumbu Y dan A luas benda. Kalau kita perhatikan, ini adalah pengukuran masing-masing dari titik koordinat benda tersebut. Selanjutnya kita akan menentukan titik berat mobil, yang dimana kita ketahui ini panjangnya 2,46 meter. Nah, di sini jelaskan sebuah mobil memiliki 53% berat pada roda-roda depannya dan 47% berat pada roda-roda belakangnya. Jarak antara poros roda depan dan belakang adalah, jadi poros roda depan dan belakang itu jaraknya 2,46 meter. Ini berarti gaya normal total pada kedua roda depan adalah 0,53 W dan pada kedua roda belakang adalah 0,47 W, dengan W adalah berat total mobil. Berapa jauh titik berat mobil tersebut dari roda poros? Maka kita masukkan saja langsung rumusnya, yang dimana kita tahu pertama tentukan acuan, misalnya titik berat berada pada poros roda belakang mobil, yang dimana W sama dengan 0,47 W. Ini adalah W2 sama dengan 0,53 W, yang dimana X1 nya sama dengan 0 dan X2 ini sama dengan 2,46 meter, yang kita ketahui bahwa ini merupakan jarak dari poros belakang ke poros depan. Nah, kita masukkan saja X titik berat sama dengan sigma WI dikali dengan XI per sigma WI sama dengan W1 dikali dengan X1 ditambah dengan W2 dikali dengan X2 per W1 ditambah dengan W2 sama dengan 0,47 W. Karena massa X1 nya kosong, kita letakkan, kita substitusikan ditambah dengan 0,53 W. Nah, ini merupakan koordinat X2 nya, kita lihat dia bernilai 2,46 meter, maka kita substitusikan. Selanjutnya dibagi dengan 0,47 W ditambah dengan 0,53 W, maka jarak yang dihasilkan adalah 1,30 meter. Jadi itu merupakan jauh titik berat mobil dari poros roda, merupakan jarak dari
berat mobil ke poros roda. Oke, kita langsung masuk ke slide berikutnya. Ini adalah pusat gravitasi benda 2 dimensi. Jadi dapat kita lihat di sini adalah sumbu Y dan di sini adalah sumbu X, di mana di sini ada terdapat 3 benda, yang dimana kalkulasi dari wake tersebut kita beri nama delta W1 pada benda 1, dan pada benda 2 ini delta W2, dan pada benda 3 ini delta W3, dan pada benda 4 ini adalah delta W4, yang dimana koordinat elemen 1 dinyatakan X1 dan Y1. Demikian juga elemen 2 dinyatakan X2 dan Y2 dan seterusnya. Gaya yang ditimbulkan oleh bumi adalah delta W1 dan delta W2 dan seterusnya. Ini kita mencari resultan dari 4 benda tersebut, yang dimana jadi resultannya adalah gaya tunggal yang berarah sama besar dengan wake dari gaya yang diperoleh dengan menjumlahkan besar berat elementer. Jadi cara mencari resultannya adalah dimana sigma W1 ditambah dengan sigma W2 ditambah dengan sigma W3 ditambah dengan sigma W4 sampai dengan sigma Wn. Yang dimana kita ketahui pada item benda yang hanya berjumlah 4 itu resultan wake-nya itu berada di antara benda 2 dan benda 3. Selanjutnya ini adalah dimana untuk memperoleh Y bar dan X bar dari titik G yang merupakan titik kerja resultan W, kita bisa menjumlahkan momen dari tiap-tiap elemen terhadap sumbu Y dan X, yang dimana sigma momen pada sumbu X sama dengan Y bar dikali dengan W sama dengan Y1 dikali dengan delta W1 ditambah dengan Y2 dikali dengan delta W2 sampai dengan YN dikali dengan delta WN, yang dimana kita juga bisa menjumlahkan pada momen sumbu X, dimana kita menjumlahkan dengan cara merumuskan pada sumbu Y, yang dimana sigma momen Y dikali dengan X bar W sama dengan X1 dikali dengan delta W1 ditambah dengan X2 dikali dengan delta W2 ditambah dengan Xn dikali dengan delta Wn, yang dimana kita bisa menghasilkan persamaan integral, yang dimana W sama dengan integral dw dikali dengan X bar W sama dengan integral X dw dikali dengan Y bar W sama dengan integral Y dw. Itu merupakan persamaan integral dari pusat gravitasi benda-benda tersebut. Ini kita akan membahas, ini adalah formulasi dari titik berat, yang dimana wake sama dengan Y dikali dengan T dikali dengan A. Dari kasus di atas, besar delta W dari berat suatu elemen dapat dinyatakan sebagai berikut, yang dimana untuk mengetahui delta W kita bisa mencarinya dengan Y dikali dengan T dikali dengan delta A, dimana Y adalah berat spesifik berat suatu volume diperoleh dari massa jenis dikali dengan gravitasi. Nah, jadi ini tergantung benda ya, massa jenis benda tersebut. Misalnya air itu massa jenisnya 1 dikali dengan gravitasi, dan akan kita menghasilkan tekanan yaitu Newton per meter kubik. Nah, yang dimana ini T juga adalah merupakan tebal sebuah plat suatu benda, dan delta A adalah luas elemen yang mempunyai jarak. Jika kita memperbanyak jumlah luas elemen A secara serentak dan memperkecil elemen luas tersebut, kita memperoleh sama dengan sigma MY dibagi dengan X bar A sama dengan X1 dikali dengan delta A1 ditambah X2 dikali dengan delta A2 ditambah sampai dengan Xn dikali dengan delta AN. Begitu juga sebaliknya untuk mencari sigma MX per Y bar A sama dengan Y1 dikali dengan delta A1 ditambah dengan Y2 dikali dengan delta A2 sampai dengan Yn dikali dengan delta An. Dengan mensubstitusikan W dan delta W dalam persamaan awal, maka kita peroleh sama dengan X bar A sama dengan integral X dA dikali dengan Y bar A sama dengan integral Y dA. Itu merupakan persamaan integral dari X bar A. Jadi dari persamaan integral dari X bar A, persamaan tersebut mendefinisikan X bar dan Y bar dari pusat gravitasi plat secara homogen.
Titik koordinat ini dikenal sebagai titik berat C dari bidang yang luasnya A. Persamaan ini hanya berlaku untuk plat yang homogen. Lalu bagaimana jika kita harus menghitung benda yang tidak homogen? Nah, ini merupakan sebuah pertanyaan. Yang dimana kalau benda itu tidak homogen, berarti kita harus menghitung secara satu persatu. Yang dimana kita mengetahui ini dengan cara yang sama kita akan peroleh bahwa delta W sama dengan YA dikali dengan delta L. Y ini merupakan berat spesifik bahan, dan A ini merupakan luas penampang kawat yang dimana delta L merupakan panjang elemen. Jadi kita bisa, kalau plat ini tidak homogen, kita bisa mencari antara sumbu X dan sumbu Y dengan persamaan integral, yang dimana X bar L sama dengan integral X dl, dan selanjutnya Y bar L sama dengan integral Y dl. Nah, begitu kira-kira. Selanjutnya kita akan membahas momen pertama dari bidang segaris, yang dimana dari persamaan sebelumnya kita memperoleh nilai integral XdA. Nilai ini dikenal sebagai momen pertama dari bidang A terhadap sumbu Y dan diberi notasi QY. Demikian pula integral YdA dikenal sebagai momen pertama dari bidang A terhadap sumbu X dan diberi notasi QX, sehingga kita dapatkan persamaan formulasinya adalah QY sama dengan integral XdA dikali dengan QX sama dengan integral YdA. Selanjutnya, dari hal di atas maka kita dapat menyatakan bahwa momen pertama di bidang A dapat dinyatakan sebagai perkalian luas dengan koordinat dari titik beratnya, yang dimana ini juga berlaku untuk momen pertama pada garis QY sama dengan X bar A dikali dengan QX sama dengan Y bar A. Jadi kita ketahui kalau koordinat ini sama dengan luas penapang pada perkaliannya. Jadi jika titik berat suatu bidang terletak pada sumbu koordinat, maka momen pertama bidang terhadap sumbu tersebut sama dengan 0. Bidang simetris dikatakan simetris jika satu sisi dari suatu benda dapat bertemu dengan persis terhadap suatu sisi lainnya. Nah, jadi itu merupakan prinsip dari simetris. Yang kedua, garis tengah yang membagi sama besar tersebut disebut sebagai garis sumbu. Nah, jadi apabila satu bidang itu dibelah, dia akan terdapat titik tengah atau titik sumbu. Jika bidang A atau garis L memiliki garis sumbu, maka momen pertamanya terhadap sumbu tersebut sama dengan 0. Dan titik beratnya berada pada sumbu itu. Jadi kita bisa lihat. Jadi kita lihat ini merupakan segitiga yang berpotongan di tengah. Dan ini merupakan benda atau plat yang berbentuk profil L, yang dimana titik tengahnya itu membagi di luar dari plat tersebut. Selanjutnya, lebih jauh kita perhatikan bahwa jika suatu bidang atau garis memiliki dua sumbu simetris, maka titik berat C terletak pada perpotongan dua sumbu simetris tersebut. Sifat ini membuat kita akan lebih mudah menentukan titik berat benda yang berbentuk teratur seperti lingkaran, elips, bujung sangkar, dan lain sebagainya. Suatu bidang A disebut simetris terhadap titik berat C jika setiap elemen bidang DA dengan koordinat XY memiliki pendanan elemen bidang DA dengan koordinat min X dan min Y, sehingga titik berat berada pada titik potongannya. Perlu diperhatikan bahwa tidak semua bentuk yang memiliki pusat simetri memiliki sumbu simetri. Suatu bentuk yang memiliki dua sumbu simetri tidak selalu memiliki pusat simetri. Namun jika suatu bentuk memiliki dua sumbu simetri yang saling tegak lurus, maka perpotongan sumbu-sumbu ini akan merupakan pusat simetri. Jadi kita ketahui ini, kalau kita lihat ini segitiga, ini merupakan potongannya, ini merupakan sumbu simetri, sedangkan di balok cantilever berbentuk S ini kita lihat perpotongannya ini adalah di Q. Kita bisa menggunakan proyeksi koordinat untuk menjelaskan perpotongan sumbunya. Selanjutnya, ini adalah bentuk dari bidang-bidang suatu geometri yang dimana kita dapat mengetahui X bar dan Y barnya dan areanya. Dimana ini bidang segitiga, ini barnya rumusnya adalah A dikali H dibagi dengan 3, yang dimana areanya BH dibagi dengan 2. Ini adalah lingkaran
seperempat dan ini lingkaran setengah. Ini kita bisa cari dengan 4 dikali dengan jari-jari dikali dengan 3 dikali pi. Begitu juga untuk mencari areanya, kita bisa mendapatkannya dengan pi dikali dengan r kuadrat per 4. Merupakan cara mencari bentuk atau sumbu dari setiap perpotongan geometri atau benda-benda yang berbentuk. Jadi beda bentuknya, beda juga rumus untuk mencari sumbunya. Nah, jadi di sini kita lihat di sini quarter arc itu adalah berbentuk lingkaran yang dimana kita bisa mencari panjangnya dengan pi dikali r dibagi dengan 2. Ini arc of cycle yang dimana ini segitiga, kita bisa mencarinya dengan r dikali dengan sin alfa per alfa yang dimana 0 sama dengan 2 dikali dengan alfa dikali dengan jari-jari. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan, aksis X dari titik gravitasi G dapat ditentukan dari aksis X1 dan X2 dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat ini kalau apabila dia platnya tidak berpotongan, maka kita bisa menyimpulkan titik pusat gravitasinya itu berada di sini. Tapi apabila plat itu berpotongan, nah ini kita bisa lihat ya. Wake-nya ini terbagi dari W1, W2, dan W3. Yang dimana kita juga bisa menentukan setiap plat itu sesuai dengan potongannya. Yang dimana di sini pusat gravitasi berbagai bagian dengan menyatakan momen berat seluruh plat terhadap sumbu Y sama dengan jumlah momen berat berbagai bagian pada sumbu Y. Yang dimana sumbu yang sama juga berlaku demikian. Nah, jadi kita lihat sumbu-sumbu yang lain itu apabila platnya itu merupakan plat yang homogen, nah itu dia sumbunya berada pada satu titik. Tapi apabila dia mempunyai plat-plat yang berpotongan atau plat-plat heterogen, dia sumbunya akan juga memiliki titik-titik pada sumbu-sumbu yang lain. Yang dimana persamaan tersebut bisa kita cari dengan sigma MY per X, yang dimana X itu adalah WW11 ditambah dengan WW22 sampai dengan WW sama dengan X1, dimana dengan X11 dikali dengan WW11 ditambah dengan X22 dikali dengan WW22 sampai dengan XNN dikali dengan WNN. Nah, begitu juga sebaliknya pada sumbu X, yang dimana persamaannya kita bisa dapat yaitu X sigma W sama dengan sigma XW, Y sigma W sama dengan sigma W. Begitulah kira-kira persamaan dari kedua plat tersebut. Lalu ini kita mencari misalnya titik berat bidang komposit, yang dimana kita ketahui jika plat di atas homogen dan tebalnya seragam, pusat gravitasi berhimpit dengan titik berat C. Dari bidang tersebut, absis X dan Y dapat ditentukan dengan menyatakan momen pertama, yaitu QY dan QX seperti cara di atas. Jadi, di sini kita dapatkan yaitu QY sama dengan X bar sigma A sama dengan sigma X bar A, dan QX sama dengan Y bar sigma A sama dengan sigma Y bar A. Jadi ini merupakan potongan dari titik-titik berat benda yang komposit. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Di sini ada benda ya. Jadi benda tersebut kita lihat dia tidak mempunyai bentuk simetris. Jadi benda ini merupakan komposit dari bagian dari benda-benda lainnya. Jadi di sini kita ketahui kalau Y barnya sama dengan 36,6 mm dan X barnya sama dengan 54,8 mm. Kita disuruh mencari titik sumbu pada titik pusat gravitasinya. Di sini tentukan momen pertama terhadap sumbu X dan Y dan kedudukan titik beratnya. Di sini jawab, untuk menyelesaikan soal di samping, terlebih dahulu kita memecah benda tersebut menjadi beberapa bagian, lalu menjumlahkan sebuah segitiga, sebuah setengah lingkaran, sebuah persegi, dan menguranginya dengan sebuah lingkaran. Jadi dari plat ini kita harus memecahnya
untuk mendapatkan penjumlahan secara total. Jadi penjumlahan tersebut kita lakukan dengan masing-masing benda kita tentukan titik beratnya dengan menggunakan bantuan sumbu-sumbu koordinat. Jadi kita pecah seperti ini, yang dimana ini merupakan benda secara keseluruhannya kita pecah. Ini ada rectangle-nya di bagian tengah ya, yang dimana dia ini mempunyai 60 mm dan pada sumbu X-nya itu 40 mm. Kemudian ini ada bagian bawahnya ya, atau segitiga ya. Ini yang dimana kita pecah, dia memiliki 40 mm pada sumbu Y, dan pada sumbu X adalah minus 20 mm. Ini merupakan setengah lingkarannya yang kita ambil dari plat ini, yang dimana kita tahu jari-jarinya adalah 60 mm. 4 dikali dengan jari-jari dibagi dengan 3 dikali pi sama dengan 25,46 mm. Dan ini untuk mencari lingkarannya. Jadi kita ketahui jari-jarinya adalah 40 mm, dan ini panjang dari sumbu X, sumbu Y-nya adalah 80 mm, dan panjang dari sumbu X-nya adalah 60 mm. Jadi satu plat ini kita bisa pecah beberapa shape atau bentuk ya. Jadi langsung saja untuk mempersingkat perhitungan, maka kita bisa membuat tabel ya, di mana kita bisa masukkan ini komponen rectangle, triangle, segitiga, semicircle, setengah lingkaran, dan circle. Yang dimana A-nya adalah milimeter kuadrat. Yang kita ketahui kalau di sini cara mencari X bar-nya adalah 120 dikali dengan 80 sama dengan 9,6 kali dengan 10 pangkat 3. Jadi untuk mencari rectangle langsung saja kita masukkan 120 dikali dengan 80 sama dengan 9,6 dikali dengan 10 pangkat 3. Yang dimana kita ketahui X bar-nya adalah 60 dan Y bar-nya adalah 40. Untuk mencari X bar A per milimeter kubik ini, caranya adalah jumlah X bar ini dikali dengan jumlah luas penampang pada ini, kita dapatkan adalah 576 dikali dengan 10 pangkat 3. Dan sebaliknya untuk mencari Y bar A-nya ini kita bisa dapatkan dengan cara 40 dikali dengan 9,6 dikali dengan 10 pangkat 3, maka kita hasilkan plus 384 dikali dengan 10 pangkat 3. Begitu juga untuk mencari triangle-nya, kita menggunakan rumus ini, setengah dikali dengan 120. Karena dia fullnya 120, maka triangle-nya kan kita kurangi, jadi dia menjadi setengah dikali dengan 60. 60 juga setengah dikali sama dengan 3,6 dikali dengan 10 pangkat 3. Yang dimana kita dapatkan X bar-nya adalah 40 dan Y bar-nya adalah minus 20, maka kita kalikan saja. Yang dimana X bar-nya dikali dengan A adalah 144 dikali dengan 10 pangkat 3, dan Y bar-nya adalah minus 72 dikali dengan 10 pangkat 3. Kira-kira semua tersebut kita kalkulasikan sehingga kita mendapatkan sigma dari luas penampangnya adalah 13.828 dikali dengan 10 pangkat 3, dan sigma dari X bar A-nya adalah 757,7 dikali dengan 10 pangkat 3, yang dimana sigma Y bar-nya pada luas penampang A adalah sama dengan 506,2 kali 10 pangkat 3. Lalu pada hasil perhitungan kalkulasi tersebut kita bisa masukkan menjadi QX sama dengan 506,2 dikali dengan 10 pangkat 3 mm kubik, dan QY sama dengan 757,7 dikali dengan 10 pangkat 3 mm kubik. Yang dimana dengan memasukkan hasil tabel di atas dalam rumus yang telah kita dapatkan tadi, maka kita peroleh hasil sebagai berikut. Yang dimana X bar itu sama dengan sigma X bar A
per sigma A, yang dimana kita ketahui kalau sigma dari X bar A-nya itu adalah 757 dikali 7 dikali dengan 10 pangkat 3 mm kubik per 13,828 dikali dengan 10 pangkat 3 mm kuadrat. Jadi kita dapatkan hasil X bar-nya adalah 54,88 mm. Nah, untuk mencari Y bar-nya, maka kita cari dengan persamaan sigma Y bar A per dengan sigma A. Kita ketahui kalau Y bar-nya adalah 506,2 dikali dengan 10 pangkat 3 mm kubik. Nah, kita ketahui sigma A-nya adalah 13,828 dikali dengan 10 pangkat 3 mm kuadrat. Maka kita dapatkan hasil Y bar-nya adalah sama dengan 36,6 mm. Kira-kira ini merupakan hasil akhir dari X bar dan Y bar pada plat tersebut. Lalu kita masukkan saja koordinatnya. Pada titik X ini adalah 54,8 mm dan pada titik Y adalah 36,6 mm. Kira seperti itu perhitungan untuk mencari X bar dan Y bar dari plat tersebut. Mungkin sekian pembahasan pada pertemuan ini. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadiran kalian semuanya. Salam sejahtera, selamat malam, dan salam dunia satu keluarga. Terima kasih.